Ada masa-masa dalam hidup ketika segala sesuatu tampak berjalan sesuai rencana. Rumah impian berhasil diwujudkan, kebebasan waktu mulai dinikmati, aliran uang mengalir dengan cukup, studi berjalan lancar, dan seekor kucing yang mengisi hati dengan cinta dan tawa menemani hari-hari. Dari luar, hidup terlihat seperti sebuah potret yang utuh, hasil dari manifestasi yang dipenuhi harapan dan kerja batin. Kita merasa seperti akhirnya berhasil menarik semesta untuk berpihak. Namun, tanpa peringatan, semuanya bisa berubah. Tubuh yang sebelumnya bertenaga mulai terasa berat dan lemah. Pikiran yang tadinya penuh inspirasi mulai diselimuti awan kecemasan. Kehidupan yang serasa mengalir kini serasa macet. Bahkan, hal-hal kecil seperti membuka mata di pagi hari terasa seperti tugas berat. Ada sesuatu yang tak kasat mata telah bergeser, dan ia tak bisa disembunyikan oleh pencapaian eksternal atau senyum palsu. Yang seringkali mengejutkan adalah penyebab utamanya bukan peristiwa besar, melainkan getaran internal yang perlahan bergeser. Kita mungkin menyalahkan tekanan pekerjaan, konflik hubungan, atau kelelahan fisik. Tapi jauh di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih halus namun jauh lebih kuat, sebuah keterputusan dari energi penerimaan, cinta, dan keterhubungan dengan diri sejati. Stres yang terakumulasi, emosi yang ditekan, atau pikiran-pikiran yang tak selesai mulai membentuk kabut dalam medan energi kita. Realitas fisik hanyalah pantulan dari medan ini. Dan kabut itu tak bisa ditipu oleh senyum, pencapaian, atau kata-kata positif yang hanya lahir dari permukaan. Energi tidak bisa dibohongi. Dalam diamnya tubuh yang lelah, dalam kekosongan yang tak bisa diisi oleh hal-hal eksternal, ada panggilan halus untuk pulang. Bukan pulang ke rumah secara fisik, tapi pulang ke dalam, ke ruang batin di mana kita benar-benar hadir, benar-benar jujur, dan benar-benar terbuka untuk menerima kembali aliran hidup. Hal ini bukan tentang kehilangan, tapi tentang kesadaran bahwa apa yang terlihat sempurna tidak selalu sejalan dengan apa yang terasa utuh, bahwa keseimbangan sejati bukan soal kontrol atas dunia luar, tapi kedekatan kita dengan energi yang mengalir dari dalam. Dan ketika kita mulai mendengarkan kembali bisikan energi itu, perjalanan pulang sebenarnya telah dimulai. Di tengah gelombang pikiran yang menyesaki kepala, di antara ingatan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan, ada satu ruang yang sering kita abaikan, ruang saat ini. Padahal, disinilah semua kekuatan sejati berada, bukan kemarin, bukan besok, tapi sekarang. Dalam tarikan napas ini, dalam detak jantung ini, dalam keheningan sesaat sebelum pikiran kembali bersuara. Masa lalu mungkin telah membentuk siapa kita, dan masa depan bisa jadi menggoda kita dengan janji-janji indah. Tapi keduanya hanyalah bayangan jika tidak menyala dalam kesadaran sekarang. Energi hidup hanya dapat diakses di titik ini, di momen ini. Apapun yang ingin kita sembuhkan, ubah, atau wujudkan, semuanya dimulai dan hanya bisa terjadi dari sini. Kita sering terjebak dalam cerita masa lalu, seolah itu menentukan nasib kita. Tapi kenyataannya, masa lalu tidak memiliki kekuatan, kecuali jika kita mengaktifkannya kembali melalui pikiran dan emosi kita hari ini. Luka lama hanya berdarah jika kita terus menggoresnya lewat kenangan. Sebaliknya, jika kita hadir penuh, luka itu perlahan berhenti bicara. Ia tidak lagi menjadi komando, hanya menjadi pengalaman. Begitu pula dengan masa depan. Kita sering memandangnya sebagai tujuan, tempat di mana kita akhirnya akan bahagia, damai, sukses. Tapi masa depan bukanlah tempat, ia adalah cerminan dari frekuensi kita sekarang. Yang kita pancarkan saat ini adalah yang akan tumbuh. Maka pertanyaannya bukan lagi, apa yang akan terjadi nanti, tapi, apa yang sedang aku izinkan terjadi sekarang? Dan inilah kuncinya, saat ini adalah satu-satunya titik di mana kita bisa membuka pintu bagi jawaban semesta. Semua petunjuk, keajaiban, dan sinyal cinta datang melalui momen sekarang.
Tapi hanya jika kita diam cukup lama untuk mendengarnya, hanya jika kita berhenti menolak dan mulai menerima, hanya jika kita tidak sibuk membandingkan, meragukan, atau mengendalikan, dan mulai mengizinkan. Kehidupan bukan tentang mengejar, tapi tentang menyadari, dan semua kesadaran bermuara di satu tempat, yaitu saat ini. Jika ada sesuatu yang perlu ditanya, tanyakanlah di sini. Jika ada sesuatu yang perlu diterima, bukalah tanganmu sekarang. Karena semua kekuatan yang kamu cari, sudah ada. Dan ia sedang menunggu kamu hadir. Setiap hari, tanpa sadar, kita berdiri di antara dua gerbang, mengizinkan dan menolak. Dua pilihan halus yang tidak selalu kita sadari, namun menentukan arah seluruh hidup kita. Bukan berdasarkan keputusan besar, tapi dari detik-detik kecil yang tampaknya sepele, seperti memilih satu pikiran, mengucap satu kalimat, atau merespons satu perasaan. Energi tidak menipu. Ia tidak peduli apakah kamu sedang mencoba berpikir positif atau menyembunyikan ketakutan di balik senyum. Yang dilihatnya adalah niat di balik pikiranmu, getaran di balik ucapanmu, dan ruang di balik perasaanmu. Setiap kali kamu berkata, "Aku khawatir ini tidak berhasil," kamu tanpa sadar menutup pintu. Dan setiap kali kamu berbisik, "Aku bersyukur bisa mencoba," kamu sedang membuka jalan bagi keajaiban masuk. Ini bukan soal menjadi baik atau buruk, tapi tentang menjadi sadar. Sadar bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk memilih. Apakah kamu ingin menjadi saluran terbuka atau tembok yang menolak? Dan kadang, bentuk penolakan itu sangat halus. Ia menyamar dalam bentuk kehati-hatian, perfeksionisme, atau bahkan humor sarkastik terhadap diri sendiri. Tapi semesta mengenal perasaan yang tulus. Ia tahu kapan kamu jujur membiarkan hidup mengalir, dan kapan kamu sedang bersembunyi di balik cerita lama. Tubuh kita pun ikut bicara. Ketika kamu menolak sesuatu secara energi, tubuh merespons. Napas menjadi pendek, dada terasa berat, kepala menegang. Tapi saat kamu mengizinkan, benar-benar mengizinkan, tubuhmu melunak, napas terasa lebih dalam, mata menjadi lebih jernih. Dunia luar belum berubah, tapi sesuatu di dalammu telah membuka pintu. Realitas eksternal hanyalah cermin. Ia tidak pernah datang lebih dulu. Ia menyesuaikan diri dengan sinyal yang kamu kirimkan dari dalam. Dan sinyal itu bukan hanya pikiran, tapi niat yang dibungkus emosi. Jika kamu merasa layak, dunia akan menunjukkannya. Jika kamu merasa kekurangan, dunia akan menegaskannya. Bukan karena dunia kejam, tapi karena ia adil. Ia hanya mencerminkan apa yang kamu beri izin untuk terjadi. Jadi, pertanyaannya sederhana tapi mendalam. Dalam pikiran ini, dalam kalimat ini, dalam detik ini, apakah aku sedang membuka atau menutup? Seringkali kita mengira bahwa yang menghalangi aliran hidup kita adalah satu peristiwa besar, satu luka besar, satu kegagalan yang menyakitkan. Tapi kenyataannya, bukan satu badai besar yang membuat pohon tumbang, melainkan angin kecil yang terus-menerus tanpa henti, mengikis akar dari dalam. Begitu pula dengan kita, yang menahan bukan trauma besar, tapi pola kecil yang diulang terus setiap hari, tanpa sadar. Bayangkan sebuah selang air. Ia bisa menampung tekanan yang cukup besar, tapi tambahkan satu tekukan kecil, lalu satu lagi, dan tiba-tiba air berhenti mengalir, atau bahkan selangnya bisa meledak. Begitu pula energi kita, satu keluhan kecil di pagi hari, satu pikiran membandingkan diri, satu kecemasan tanpa disadari, semuanya tampak remeh. Tapi jika dilakukan terus, ia membentuk dinding tak terlihat antara kita dan kelimpahan yang sebenarnya sudah tersedia. Yang membuatnya rumit adalah kehalusannya. Pola mikro ini begitu lembut, begitu sering, sehingga terasa seperti bagian dari identitas kita. Kita mengira itu hanya cara kita bicara, cara kita berpikir, atau cara kita bertahan. Tapi sejatinya, itu adalah lapisan-lapisan kecil dari penolakan terhadap keberlimpahan, cinta, dan ketenangan. Cobalah perhatikan percakapan sehari-hari.
Bahkan dalam obrolan ringan di kafe atau angkutan umum, seringkali kita bisa mendengar pola yang sama, dimulai dari cerita positif, lalu pelan-pelan bergeser ke keluhan, sarkasme, atau pembatasan diri. Ini bukan karena orang-orang itu negatif, tapi karena manusia terbiasa dengan kenyamanan pola lama. Kita merasa lebih aman dengan rasa familiar daripada dengan potensi perubahan, walau perubahan itu indah. Namun, saat kita mulai sadar pada pola-pola kecil ini, segalanya bisa berubah. Bukan dengan menghukum diri atau mencoba menjadi sempurna, tapi dengan mengenali, oh, ini dia tekukan di selangku. Lalu perlahan meluruskannya, satu napas dalam, satu kalimat yang dipilih ulang, satu niat untuk tidak ikut terseret arus keluhan. Kamu tidak harus menyembuhkan seluruh masa lalu dalam satu hari. Tapi kamu bisa mulai hari ini dengan kesadaran kecil yang konsisten. Karena seperti halnya pola kecil menciptakan blokade, pola kecil juga bisa membuka jalan. Dan jalan itu mengarah kembali ke dirimu yang sejati, yang terbuka, yang mengalir, yang tidak lagi dikendalikan oleh pola lama. Setiap dari kita hidup di dalam sebuah cerita. Cerita tentang siapa kita, apa yang mungkin untuk kita capai, dan bagaimana dunia memperlakukan kita. Tapi seringkali, cerita ini bukan milik kita sepenuhnya. Ia terbentuk dari suara orang lain, pengalaman masa lalu, kegagalan yang kita anggap sebagai identitas, dan luka yang belum sempat kita lepaskan. Dan meskipun kita mungkin telah berhenti mengulang cerita lama itu secara lisan, kita belum benar-benar menggantinya. Kita hanya membungkamnya sebentar, tapi tidak menulis ulang naskahnya. Padahal, berhenti berbicara negatif saja tidak cukup, karena kekosongan itu akan segera diisi oleh narasi otomatis yang telah bertahun-tahun tertanam. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memilih cerita baru. Bukan yang benar secara objektif, tapi yang menguatkan, yang menyembuhkan, yang membuatmu bangkit dan tersenyum meski belum semua tampak sempurna. Bayangkan ini seperti menulis ulang skrip film. Kamu bukan lagi aktor yang membaca naskah lama, tapi penulis dan sutradara baru. Mulailah dari hal-hal yang sudah terbukti membawa kehangatan, kenangan bersama anjing yang kamu cintai, rumah yang dulu kamu impikan dan kini kamu tinggali, saat-saat kecil penuh keajaiban yang terjadi meski hidup sedang tak pasti. Cerita-cerita ini adalah locked-on stories, narasi yang membuka pintu energi positif karena mereka membangkitkan rasa syukur, cinta, dan kemungkinan. Dan dalam latihan ini, penting untuk sesekali mengabaikan objektivitas. Tidak semua yang benar secara fakta harus diulang terus, karena energi bukan merespons fakta, tapi rasa. Fokuskan perhatianmu pada rasa syukur, keindahan, dan antisipasi yang tulus. Bahkan jika kenyataan fisik belum berubah, cerita baru ini mulai membentuk vibrasi yang berbeda. Dan dari situlah keajaiban mulai meresap, bukan sebagai kejutan, tapi sebagai konsekuensi alami dari narasi yang selaras. Ingat, kamu bukan sedang berbohong pada dirimu sendiri. Kamu sedang memilih versi diri dan hidup yang lebih selaras dengan siapa kamu sebenarnya. Kamu tidak menolak kenyataan, kamu sedang menulis ulang hubunganmu dengannya. Karena pada akhirnya, bukan apa yang terjadi yang paling penting, tapi bagaimana kamu menceritakannya kepada dirimu sendiri. Dan cerita yang ditulis dengan cinta akan selalu menciptakan kenyataan yang penuh cahaya. Alam semesta bekerja dengan cara yang jauh lebih sederhana daripada yang biasa kita bayangkan. Kita sering terjebak dalam upaya mengontrol segalanya, strategi, rencana, target, langkah-langkah rasional yang tak berujung. Padahal, jika kita benar-benar menyadari cara kerja energi, kita akan tahu bahwa yang diperlukan hanyalah 3 langkah. Langkah pertama, kamu meminta. Saat kamu menginginkan sesuatu, bukan dari kelaparan ego, tapi dari kerinduan jiwa, energi itu langsung tercatat. Kamu tidak perlu mengulanginya 1000 kali, tidak perlu memohon, tidak perlu mengemis pada kehidupan. Niatmu sudah cukup untuk menggetarkan semesta. Bahkan bisikan dalam hati yang paling sunyi pun didengar sepenuhnya. Langkah kedua, semesta menjawab.
Dan jawabannya selalu ya. Bukan ya nanti, bukan ya jika kamu sempurna, tapi ya yang langsung hadir dalam bentuk vibrasi, kemungkinan, inspirasi, pertemuan tak terduga. Jawaban itu mungkin belum terlihat secara fisik, tapi ia sudah mengelilingimu, seperti aroma hujan sebelum titik air pertama jatuh ke tanah. Langkah ketiga, yang paling sering kita lupakan, adalah mengizinkan jawaban itu masuk. Disinilah kebanyakan dari kita tersendat. Kita berkata, aku ingin kebebasan, tapi terus memegang erat rasa takut. Kita berkata, aku ingin cinta, tapi masih melindungi diri dari kekecewaan. Kita berkata, aku ingin kelimpahan, tapi energi kita masih berkutat pada kekurangan. Maka bukan karena takdir yang menolak, tapi karena kita yang belum benar-benar membuka pintu. Jika sesuatu belum masuk ke dalam hidupmu, bukan berarti itu bukan untukmu, bukan berarti semesta sedang menunda atau menghukummu. Itu hanya berarti kamu masih berada dalam posisi menolak secara halus, tanpa sadar. Mungkin lewat pikiran, keyakinan lama, atau luka yang belum diberi pelukan. Tapi berita baiknya, kamu bisa memilih ulang. Setiap hari, setiap saat, kamu bisa berkata dalam hati, aku izinkan, dan itu saja bisa mulai mengubah arah angin. Karena semesta tidak butuh kamu untuk bekerja lebih keras, berjuang lebih lama, atau membuktikan nilai dirimu. Ia hanya menunggu satu hal, kerelaanmu untuk menerima apa yang sudah jadi milikmu. Dalam dunia yang begitu terobsesi pada kebenaran objektif, kita sering lupa bahwa energi selalu lebih kuat dari fakta. Kita diajarkan untuk menghadapi kenyataan, seolah itu satu-satunya pilihan yang bijak. Tapi kenyataannya, realitas bukanlah satu ruang tertutup dengan dinding yang tidak bisa digeser. Ia seperti kaca patri. Apa yang kamu lihat tergantung dari cahaya apa yang menerangi dan dari sudut mana kamu memandangnya. Cerita tentang realitas bisa jadi penjara jika tak kita sadari. Saat kamu terus mengulang narasi, inilah yang terjadi, dan aku tak punya pilihan, kamu sebenarnya sedang mengikat dirimu pada getaran yang sama berulang kali. Tapi begitu kamu mulai bertanya, apakah cerita ini menguatkanku atau melemahkanku, kamu membuka pintu kesadaran yang jauh lebih dalam. Dan di sanalah kunci sejatinya berada, bukan pada benar atau salah, tapi pada frekuensi. Frekuensi adalah getaran dari pilihan-pilihan kecil yang kamu buat setiap hari. Apa yang kamu pikirkan saat bangun tidur, nada dalam suaramu saat berbicara, arah pikiranmu ketika sendiri. Apakah kamu memilih untuk melihat kemungkinan, atau mengulang batasan lama? Apakah kamu memeluk momen dengan rasa syukur, atau mendorongnya dengan rasa takut? Hidup bukanlah soal menjadi realistis dalam artian sempit. Hidup adalah seni memilih versi kenyataan mana yang kamu izinkan untuk menjadi nyata. Karena dalam satu waktu yang sama, ada banyak kemungkinan yang menggantung di udara. Ada versi kamu yang penuh damai, ada yang penuh resah, ada hidup yang penuh keindahan, ada yang penuh perjuangan. Dan kamu tak perlu layak untuk mendapat versi terbaik. Kamu hanya perlu menyelaraskan frekuensimu dengannya. Ketika kamu mengubah frekuensimu, kamu tidak menghindar dari kenyataan. Kamu sedang menciptakan kenyataan baru yang lebih jujur terhadap siapa dirimu yang sesungguhnya. Kamu bukan sedang lari dari hidup, tapi kamu sedang kembali mengambil alih kuasa atasnya, dengan kesadaran, dengan keberanian, dengan kasih. Karena pada akhirnya, kamu bukan korban cerita. Kamu adalah penulis, sutradara, sekaligus pemeran utamanya. Dan setiap kalimat yang kamu pilih hari ini akan bergema dalam adegan-adegan hidupmu esok. Maka pilihlah dengan sadar, sebab semesta selalu menjawab sesuai frekuensi, bukan fakta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.